Kita memulai hari pergi ke pasar Beringharjo. Kita mau makan di situ. Ada yang jual sate dan juga sayur krecek kesukaanku di dalam Beringharjo. Sekarang kita juga mau belanja oleh-oleh juga di sekitar Malioboro. Nanti juga kita mau ke Keraton sama ke titik nol. Ini kita jajan dulu, beli sari tebu, terus tadi kita beli rangin sama kue leker. Titik 0 km Yogyakarta adalah persimpangan yang merupakan titik tengah ataupun sentral kota Jogja. Pada akhir 70-an, di tengah perempatan tersebut masih ada air mancur yang merupakan letak dari titik 0 Yogyakarta. Titik 0 tersebut berada di pusat sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan juga Laut Selatan. Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun Jogja yang berkonsep catur gatra tunggal, yang menyatukan elemen pemerintahan, ekonomi, sosial, dan juga agama. Di antaranya dengan membangun Keraton Jogja, Pasar Beringharjo, alun-alun, dan juga Masjid Gede Kauman. Waktu kita pertama masuk keraton itu ada ini, namanya Makara. Jadi Makara ini kayak makhluk mitologi gitu. Terus kemudian letaknya itu benar-benar lurus dari entrance. Lurus dari entrance itu tujuannya karena dulu orang-orang percaya kalau kayak hal negatif itu jalannya lurus, jadi dia nggak bisa belok. Jadi kayak stop di tembok keraton itu dan nggak bisa masuk ke arah keraton di sini. Pintu masuk keraton ini namanya Regol Dono Pratopo, yang artinya Sultan selalu berdana dan bertapa. Ada dua patung dua rapala di depan Regol. Patung yang di sebelah kanan namanya Bolopoto, melambangkan kebaikan, dan yang kiri adalah Cingkoro Bolo, yang melambangkan keburukan. Di dalam wayang, Bolopoto dan Cingkoro Bolo adalah dewa raksasa kembar yang menjaga gerbang kayangan. Jadi di sini keraton diibaratkan sebagai kayangan. Ini tandu yang dulu digunakan di Keraton Jogja, juga dipajang di dalam keraton. Terus yang ini namanya adalah Ngarso Dalem. Jadi ini kayak tempat tinggalnya Sultan saat dia ada di dalam keraton. Artinya Ngarso Dalem adalah yang bertahta. Tapi ini kita nggak boleh masuk ke area sini. Ini ditutup. Ini namanya Bangsal Kencono. Itu kayak untuk melakukan perayaan-perayaan dan menyambut tamu di keraton. Kalau kita lihat bangunan-bangunan di keraton itu banyak didominasi dengan warna hijau dan kayak kuning keemasan gitu. Kayak di sini juga. Jadi hijau itu bermakna kesejahteraan, kemakmuran, dan juga kehormatan. Sedangkan untuk warna kuning keemasan itu melambangkan kewibawaan dan juga kejayaan. Di sebelah situ itu kayak tempat tinggal untuk para putri atau anak-anak dari rajanya. Tapi itu dijaga sama abdi dalam, jadi kita nggak boleh masuk. Keraton Jogja ini nama resminya adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terbentuk pada tahun 1755 sebagai akibat dari perjanjian Giyanti yang membuat kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Jogja ini. Keraton ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian diteruskan oleh para keturunannya. Di pasir yang ada di Keraton Jogja ini tuh katanya diambil dari pantai selatan langsung untuk sebagai tanda pemersatu antara Keraton Jogja dan juga pantai selatan. Dan juga karena dalam Islam, pasir itu menjadi salah satu media untuk penyuci. Menarik. Nah ini tuh sengkalan sama kayak yang ada di Taman Sari. Kalau yang di sini namanya Dwi Nogo Roso Tunggal. Jadi Dwi itu artinya 2, kemudian Naga 8, Rasa 6, Tunggal 1. Jadi kalau dibalik itu adalah 1682 kalender Jawa,
atau pada tahun 1756 Masehi. Jadi kayak tahun keraton itu didirikan. Jadi tanda haba ini di sekitar keraton itu banyak banget ya. Dan itu ada beberapa elemennya, kayak di atas ini songkok, terus kemudian ada giwang bunga matahari, ada sayap, ada tulisan haba, ada sulur, ada tameng merah. Itu semuanya ada artinya masing-masing. Ini adalah laboratorium konservasi. Nah, di ruang konservasi itu ada pembersihan, penguatan, perbaikan, restorasi, pengendalian hama, dan juga pencegahan. Jadi semua barang-barang keraton itu benar-benar dijaga di dalam sini. Keraton Jogja mempunyai 2 lapis tembok, cepuri yang ada di bagian dalam untuk melindungi keraton, dan baluarti tembok kedua yang lebih tebal yang juga merupakan gerbang keluar masuk area keraton. Gerbang tersebut bernama Plengkung dan ada 5 plengkung yang mengitari keraton Jogja. Yang ini adalah Plengkung Wijilan, satu dari 2 plengkung yang bentuknya masih asli hingga saat ini, sedangkan 3 lainnya sudah dirombak menjadi gapura biasa. Yang ini adalah Jokteng atau pojok benteng yang mengitari keraton Jogja. Namanya juga disesuaikan sesuai dengan mata angin. Guna dari Jokteng adalah perlindungan dan simbol kekuatan kerajaan. Seperti benteng pada umumnya, di luar Jokteng ini juga ada parit yang sering disebut dengan jagang, yang gunanya adalah untuk menghambat adanya musuh yang masuk ke dalam keraton. Kita lagi naik becak. Kita pesan sate ayam, terus ini mercon sapi, sama tadi lontong sayurnya habis. Dan ini antri parah. Sekarang aku lagi cobain yang mercon sapi. Dagingnya empuk. Cuman menurutku masih terlalu manis, kurang pedes. Karena suka pedas ya, tapi kalau kalian yang nggak terlalu suka pedas, ini masih bisa makan sih. Ini sate ayamnya, ini per tusuknya itu 3.000. Jadi kayak nggak ada per porsi berapa, belinya tuh per pieces. Aku nggak ngerti itu kayak cuman kecap, tapi benar-benar enak, juicy dan caramelize gulanya tuh enak banget. Ini yang manis Yummy. 2 ya. Dan ini kita makannya benar-benar kemper gitu. Di depannya pedagang sayur yang sampai sekarang masih antri. Kita barusan habis makan dari Pasar Beringharjo. Terus mari kita lanjutkan kegosongan badan ini ke warung Goto. Panas guys. Warung Boto ini tuh dibangun menggunakan batu bata tanpa adanya struktur kayu. Jadi kalau kita lihat di sini, itu tuh temboknya tuh benar-benar tebel. Karena di sini nggak ada struktur kayunya. Ini super tebel dari sini ke sini. Nah dulu sebenarnya di bagian tengahnya ini itu tuh ada airnya. Jadi airnya itu kayak keluar alami dari bagian tengah sini. Tapi pada tahun 90-an itu mulai ditinggalkan karena udah sama sekali nggak memancarkan air. Jadi sama sekali nggak ada air yang keluar dan kering. Jadi makanya si situs Warung Boto ini kayak udah nggak dipakai lagi gitu. Situs Warung Boto ini tuh dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono II pada saat dia menjadi putra mahkota, yaitu pada tahun 1765 sampai 1792. Jadi Warung Boto ini disebut juga dengan Pesanggerahan Rejo Winangun, dan gak cuman dia itu sebagai tempat peristirahatan, tapi Warung Boto ini juga digunakan sebagai benteng yang ada di sisi kiri dari Keraton Jogja. Dan itu sepi banget ya, jarang banget sih ada turis yang kesini. Kayaknya aku berapa kali kesini tuh selalu kayak gak ada orang. Padahal tempatnya bagus banget.
kita habis panas-panasan, kita mau dessert. Ini kita pesen yang brownies. Sama yang satu lagi ini yang cheesecake biasa, mas cheesecake biasa. Ini lumayan creamy sih kalau lihat. Enak-enak. Ini bawahnya brownies. Ntar aku mau cobain yang bagian browniesnya. Karena browniesnya itu nggak cakey, dia lebih ke coklat mousse dan nggak terlalu manis. Coklatnya juga berasa meskipun dia kecampur sama burnt cheesecake-nya. Jadi rasanya nggak misah gitu. Kayak ada yang kosong gitu loh di antara momen kecelakaan dengan ibadah. Itu yang dibangun ya? Ini yang Terus yang cheesecake biasa. Sama creamy-nya kayaknya rasanya sama sih sama yang cheesecake di brownies. Sama tuh. Rasanya ada tangy-nya. Rasa lemonnya lumayan berasa. Dan buat aku gak terlalu enak sih. Manisnya juga pas. Gak terlalu manis. Dan yang paling aku suka adalah teksturnya itu masih creamy banget. Harus cobain. Halo, sekarang kita mau makan siang seperti biasa di Artomoro. Jadi ini kayak bakar favorit aku juga di Jogja. Itu kayak sambelnya banyak banget. Dia tuh ada yang pedes sama ada yang manis. Tapi aku lebih suka yang pedes karena aku nggak terlalu suka bumbu yang manis. Biasanya aku beli yang di Palagan, cuman aku tahu pasti akan rame banget yang di Palagan itu. Jadi aku beli yang di Godean, yang di cabang Godean. Tadi pagi itu kita tuh pengen ke Pasar Ngasem, bahkan udah di Pasar Ngasem. Tuh mau kuliner gitu di situ, mau makan pagi. Tapi ternyata rame banget guys. Jadi kita langsung aja ke Artomoro. Enak banget. Aku udah nyoba beberapa ayam bakar selain Artomoro yang katanya juga enak, tapi tetap Artomoro ini paling enak buat aku. Enak banget. Rasa bumbu ayamnya itu berempah banget itu. Ya kalau kalian ke Jogja, jangan skip Artomoro. Ya ini kayak bumbu rujak gitu sih kayaknya. Buat aku, Jogja itu seperti mempunyai suatu magnet yang membuat aku pribadi selalu pengen kembali ke Jogja. Gak pernah ada kata bosan untuk kembali ke kota yang istimewa ini. Dan buat kalian, terima kasih udah nemenin aku keliling Jogja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!